anak-anak ibu, apa kabar kalian pagi hari ini nak? Baik-baik semua kan? Iya, dan sehat-sehat, semangat, itulah yang kita harapkan. Baik anak-anak ibu, hari ini kita masih tetap di tema 2, yaitu subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya sayang, supaya semua aktivitas kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa ya nak. Ayo, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad, amin. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang dongeng masih di dalam pembelajaran dongeng, yaitu menjelaskan isi dongeng. Boleh kamu buka bukumu di halaman 54. Di halaman 54. Kita baca ya. Beni memelihara ayam. Ayam adalah hewan kan nak? Iya. Ada ayam jago, ayam betina dan anak-anak ayam. Setiap hari Beni dibangunkan dengan suara ayam jago. Bagaimana suara ayam jago nak? Tahu kan? Tahu. Kukuruyu seperti itu. Nah, nanti pasti kamu tahu setelah membaca dongeng itu kamu tahu apa manfaat ayam. Ayam itu sangat bermanfaat, sangat berguna bagi manusia karena ayam bisa kita makan dagingnya, kita ambil telurnya, cangkang telurnya juga bisa digunakan, ya. Itulah manfaat ayam bagi kita. Nah, untuk mengetahui dongeng, kemarin sudah kita pelajari itu harus kita baca dengan cermat. Selain dibaca dengan cermat, kita bisa membuat beberapa pertanyaan, ya. Beberapa pertanyaan, misalnya kata tanya sudah dipelajari kan, kelas 2 sudah. Nah, kata tanya itu apa-apa saja. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, nanti kamu gunakanlah kata apa itu. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau perbuatan, ya. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat, arah dan tujuan. Di mana rumah kamu, teman? Ya, mau kemana kamu sekarang ibu? Mau ke pasar. Nah, seperti itu contohnya ya nak. Kata tanya kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kapan kita libur? Seperti itu. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau objek atau pelaku. Siapa yang melakukan? Misalnya siapa tadi yang menjatuhkan gelas ini? Siapa tadi yang mengambil pensil dari tas saya? Seperti itu ya nak. Mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Mengapa kamu tidak sekolah semalam, Doni? Lalu Doni menjawab, iya saya semalam sakit loh teman. Seperti itu. Kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, ya. Mengapa kamu bersedih? Iya, hilang tadi pensil saya, dijawab temannya. Sedih dia. Mengapa kamu tertawa di situ? Iya, ada yang lucu loh, kulihat di sana. Seperti itu nak ya. Nah, ada rumus untuk mengetahui kata tanya itu. Rumusnya dibuat di situ 5W plus 1H. W itu why, hanya itu ya how. Seperti di sini ada ibu jelaskan di sini what. Kamu sering seperti itu kan? Temanmu cerita gini-gini, langsung kamu what?
Gitu. Sering kamu lakukan kan? What? Apa yang terjadi? Who? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Mengapa? Why? Why? Mengapa hal itu bisa terjadi? When? Kapan? Ibu guru nggak pandai bahasa Inggris. Kalian yang pandai kan? Bila mana atau kapan peristiwa itu terjadi? Well, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Mungkin di tempatmu, di desa, di gunung, di laut, ya. Nih, how? Bagaimana? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, seperti itu dia anakku. Ingatlah itu ya. Kamu harus mengingat kata tanya, apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Harus tahu kamu kemana digunakan. Jangan nanti kamu menanyakan nama orang, kamu tanya gini, bagaimana namamu? Tertawa seluruh dunia. Ya, semut pun ikut tertawa mendengarkannya. Kamu mau menanyakan nama orang, lalu kamu tanya, kapan namamu? Wow, tertawa seluruh jagat raya. Maka harus tahu kamu kata tanya apa digunakan untuk apa, siapa untuk apa, dan seterusnya. Maka kamu harus hafal itu, ya. Harus hafal. Baik. Sekarang kita di halaman 55. Ya, itu dongeng. Ayam jago baru, pengarangnya anonim. Anonim itu artinya tidak diketahui siapa pengarangnya, ya. Anonim artinya tidak diketahui siapa pengarang dongeng ini. Nah, kamu bacalah dongeng ini. Kamu baca, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Ya nak ya, sudah belajar paragraf kan? Satu paragraf terdapat satu ide pokok atau kalimat utama. Nah, kamu baca baik-baik itu dari halaman 55 sampai 56. Dan ada juga ibu kirimkan di sini, terserah kamu mau baca buku atau mau baca yang ibu kirimkan. Nanti dongeng ini yang ibu kirim kamu tidak perlu tulis ya sayang ya. Cukup kamu baca. Jadi setelah kamu baca, setelah paham, maka kamu akan mengisi TTS di halaman 58. Pertanyaannya ada di halaman 57. Nah, di situ ada teka-teki silang yang harus kamu isi. Senang kan mengisi teka-teki silang? Nah, mendatar. Mendatar itu artinya horizontal, dari kiri ke kanan. Ya? Dari kiri ke kanan. Terus di bawahnya ada menurun. Menurun itu apa? Ya? Nah, menurun dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Itu pertanyaannya. Yang mendatar dari kiri ke kanan ada 8 pertanyaan. Yang menurun dari atas ke bawah ada 6 pertanyaan. Maka kamu isilah itu nanti di halaman 58. Ya, kamu buat kotak bukunya. Ya, lalu kamu isi. Kamu buat kotak bukunya, kamu isilah. Sekali lagi ibu bilang, ibu ingatkan, dongengnya tidak perlu ditulis, cukup dibaca secara cermat. Dibaca secara cermat supaya tahu isinya. Nanti di sana ada ditanya, benda yang dilihat ayam jago. Apa yang dilihat? Bagaimana suara ayam jago? Jadi harus kamu baca dongengnya dengan baik-baik supaya teka-teki silangnya nanti bisa kamu isi dengan benar. Nah, sampai di sini paham kan nak? Paham Bu? Baik, terima kasih. Sampai di sini pelajaran kita hari ini mengenai bahasa Indonesia. Semoga anak-anak ibu guru paham dan tetap semangat. Oke, dadah. Terima kasih.